Bapak Ibu, jadi sudah ada pertanyaan belum? Silakan dituliskan pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana dengan formasi ASN P3K untuk tenaga kependidikan? Nah, ini juga sudah sering ditanyakan ya di WA saya yang banyak sekali. Kemudian juga di komen semua postingan saya bertanya tentang tenaga kependidikan. Nah, terkait dengan formasi tendik bagi Bapak Ibu tendik yang sekarang bergabung ya, maupun yang nanti akan menyiarkan siaran langsung ini setelah selesai, sedang kami upayakan terus untuk mengadvokasi pemerintah daerah. Karena untuk tendik, pemerintah daerah dapat mengusulkan formasi ASN P3K bagi tenaga pendidikan di tahun 2024 ini. Formasi untuk ASN P3K tendik nantinya akan bergabung dalam formasi ASN P3K teknis, bukan yang sering kita undang dalam rakor. Itu memang formasi khusus guru ya Bapak Ibu, jadi jangan salah. Ada yang nulis tuh kemarin katanya Bu Dirjen ngeprank nggak ada formasi tendik. Ada, kami sudah usulkan 82.000, tapi dalam jabaran kebutuhannya itu bukan bersama dengan guru, tapi tergabung dalam formasi tendik. Dan namanya itu beda-beda ya, ada formasi apa Mas Diki, kalau tendik itu teknis namanya apa saja? Ya, apa saja yang kemarin tenaga administrasi sekolah, apalagi pengawas sekolah, yang nanti pengadministrasian umum itu ada jabarannya, dan tidak harus selalu S1, ada juga yang dibutuhkan D3, bahkan ada yang setara sekolah dasar. Jadi ada ya Bapak Ibu, sudah ada, dan itu nanti tolong diadvokasi ke pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi teknik sesuai dengan kebutuhan. Jangan hanya tenaga teknis yang ada di luar sadik-sadik. Kemudian ada pertanyaan nih, pertanyaan berikutnya, Ibu Dirjen, kenapa lulusan prioritas tidak langsung mendapatkan penempatan? Nah, jadi jawabannya begini, kenapa sih yang prioritas tidak langsung mendapat penempatan? Karena penempatan didasarkan pada peta kebutuhan jabatan ASN P3K guru tiap tahun pada masing-masing instansi daerah. Ini sedang kami dorong agar pemerintah daerah segera mengajukan formasi untuk ASN P3K guru, sehingga nanti clear bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti seleksi ASN P3K. Gitu ya, jadi nggak bisa langsung, karena ada proses yang harus diikuti. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang ingin mengikuti ASN P3K 2024, jadwalnya memang belum dapat diumumkan, karena itu bukan kewenangan Kemendikbud semata. Itu ada Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional yang akan tergabung dalam panitia penyelenggara seleksi ini untuk semua JF termasuk guru, dan kita sedang digodok untuk regulasinya. Tapi tidak ada salahnya ya jika kita terus mempersiapkan diri, sehingga nanti ketika tanggal diumumkan Bapak Ibu guru sudah siap baik secara administratif maupun persiapan substansi lainnya. Tentang siapa saja yang bisa mengikuti serta ketentuan lebih detail lagi masih menunggu regulasi dan mekanisme yang mengeluarkan adalah Kemendagri. Kemudian ada pertanyaan, sudah ada pertanyaan dari Ibu Komala 6478. Bagaimana dengan kami kabupaten yang tidak mengajukan formasi ASN P3K 2024? Saya cukup prihatin ya dengan kondisi ini, ada kebutuhan tapi Pemda tidak mengajukan. Namun bagaimanapun juga itu kewenangan mengajukan formasi adalah di Pemda, sehingga kami sangat berharap Pemda mengusulkan formasi di tahun selanjutnya. Sepanjang kebijakan formasi ASN P3K ini akan dibuka. Hal ini sedang kami usahakan terus, seperti rakor yang sudah kami lakukan. Kami juga sedang mengadvokasi untuk ASN P3K guru dan tendik. Jadi sebenarnya kami juga sudah ngobrol nih, karena begini ya, secara nasional kalau Pak Presiden tuh dan Pak Menteri kan mengumumkan ya formasi itu 2,3 juta. Secara nasional ternyata hingga ditutup formasinya sekitar 1 jutaan seluruhnya, dan di dalamnya ada formasi guru. Jadi memang seluruh Indonesia formasinya belum maksimal sebagaimana yang diumumkan oleh Presiden. Kami pun terus mengadvokasi apakah dimungkinkan jika sudah ditutup akan dibuka pembukaan berikutnya, dan itu kewenangannya ada di Kemenpan. Kami terus mengadvokasi agar daerah-daerah yang memang belum mengusulkan bisa mengusulkan kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, tercatat hingga tahun 2023 alhamdulillah
sebanyak 774.999 atau sudah 62% guru dari 1 juta ya. Oh, kalau dari 1 juta ya sudah 77% guru telah lulus menjadi guru ASN P3K. Ini angka yang luar biasa loh. Kalau sepanjang sejarah, Bapak Ibu pengalaman ya, sudah jadi P3K berapa tahun ya. Baru tahun 2021 ada seleksi ASN P3K. Ini terobosan yang luar biasa. Dan angka mencapai 774.000 itu sepanjang sejarah baru kali ini bisa. Ini yang patut kita syukuri dan yang tidak pernah mengemuka hasil kerja keras bersama kita menghasilkan 774.000. Dan kalau kita menyetir apa yang disampaikan Pak Menteri 1 juta itu tinggal sedikit lagi. Tahun ini kami mengusulkan 400.000 sehingga jika pun itu dibuka maksimal maka 1,2 juta itu bisa terpenuhi. Nah, di satu sisi kita cukup bangga dan bersyukur karena kita sudah bisa merubah status saudara kita hampir 775.000